Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin yang dimuliakan, kita malam ini berkumpul untuk memperingati 10 Muharram, mengingati sejarah perjuangan para nabi. Mengingati sejarah ini perkara yang penting, dan itu adalah merupakan perintah Allah. Wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka dengan sejarah datangnya pertolongan-pertolongan Allah. Mengingati sejarah, mempelajari sejarah itu sebetulnya sudah ada di dalam surat Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi kita di dalam surat Fatihah itu diperintahkan untuk kita ini mengikuti jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Lah kalau tidak tahu sejarahnya bagaimana mau ikut? Maka sejarah ini penting. Sangat penting. Apalagi sejarah yang kaitan dengan perjuangan para nabi ini sangat penting. Sehingga menimbulkan ketabahan, keyakinan, kekokohan dalam hati kita. Walaupun kita sendiri, gak punya apa-apa, gak punya teman, gak punya harta, gak punya kuasa, tapi kalau Allah menolong, apapun yang kita hadapi akan selesai. Sebagaimana 10 Muharram ini kita mengingati Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Dakwah siang dan malam. Beliau tidak punya asbab-asbab kebendaan apa-apa. Tapi beliau punya Allah. Beliau ditolong oleh Allah. Akhirnya semua musuh-musuhnya hancur pada 10 Muharram ini. Seluruh orang kafir di seluruh dunia habis tenggelam. Dengan barokahnya dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan doa beliau. Dakwah kalau sudah diramu dengan doa, ini kekuatannya melebihi bom nuklir semuanya kan. Sekarang orang tahu ramuan ini jadi bom, ramuan ini jadi herbal reaksi cepat. Tahu herbal reaksi cepat, ramuan ini. Coba kita ada ramuan Nabi Nuh ini. Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Dakwah siang malam diramu dengan Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ketika ini diramu, cuman ramuannya itu godoknya agak lama, 950 tahun. Ya, ini ramuan itu ternyata lebih dahsyat dari bom nuklir Nagasaki Hiroshima. Ya, ini santri yang harus belajar ini. Kalau cuman ramuan-ramuan itu bagiannya orang farmasi, bagiannya anak-anak SMA,
perawat-perawat, itu sih biasa. Tapi ramuan Nabi Nuh ini kamu harus belajar ini. Begitu juga ramuan Nabi Musa alaihissalam. Dakwah diramu dengan tawakal. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Fa waqahullah sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Selamat Nabi Musa dan seluruh orang Islam, hancurlah Fir'aun dengan seluruh pasukannya. Mulaikan Allah Ta'ala dan 1 Muharram, 10 Muharram, bulan Muharram ini pelajaran yang sangat penting yang diberikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada umat ini. Karena 1 Muharram atau bulan atau tahun Hijrah ini peringatan buat umat ini semuanya. Untuk mereka ini kerjasama bareng-bareng membuat masyarakat yang diridhoi oleh Allah. Nabinya, umatnya bareng-bareng. Laki-lakinya, wanitanya bareng-bareng. Orang Quraisynya dan orang-orang selain Quraisy bareng-bareng. Orang dalam negerinya, orang luar negerinya bareng-bareng. Orang ulama-ulamanya dan mu'alaf-mu'alafnya bareng-bareng. Gerudukan ke Madinah membuat masyarakat yang diridhoi oleh Allah di sana. Dan ini sekarang di Temboro itu benih-benih ini kok kelihatannya tampak gitu. Semoga Allah berkati benih-benih ini. Di Temboro ini masyarakat Madinah 1400 tahun yang lalu itu tampak itu gambarannya itu. Di sana ada muhajirin ansor kerjasama menghidupkan agama di Madinah. Di Temboro juga ada muhajirin ansor. Muhajirin itu ya santri-santri, orang-orang yang khurut itu. Ansor itu orang-orang asli Temboro. Nah, ini muhajirin ansor sudah ada. Di Madinah itu ada orang Arab, ada orang non-Arab. Di sini juga ada, Arab juga ada. Habib Ibrahim Arab asli. Nah, kalau Habib Ubaid ini Arab campuran. Nah, Arab ada, non Arab juga ada. Jadi komplit itu sudah. Nah, dalam negeri juga ada orang-orang Arab, luar negeri kayak Habib Al-Misri, kayak Suhaib Ar-Rumi. Walaupun itu bukan asli luar negeri, tapi pokoknya luar negerinya adalah Salman Al-Farisi, luar negeri itu. Nah, di sini juga ada, luar negerinya juga ada. Malaysia, Kamboja, Filipina, Thailand, mana lagi? Nah? Mana? Filipina. Nah. Maka ini Madinah ini sudah tampak di Temboro ini. Bagaimana malaikat? Cuman satu yang saya tanyakan ini saya belum dalam Sirah Nabawiyah saya belum meneliti sampai ketemu betul itu belum. Apakah ada zaman sahabat itu yang dengar bayan ngantuk itu ada apa enggak itu? Di Temboro banyak itu. Nah, ini termasuk zaman sahabat belum ada, di Temboro pun sudah ada. Nah, Masya Allah. Sudah melebihi sahabat ngantuknya. Nah. Jadi semelaikan Allah Ta'ala, memang Nabi sudah tidak ada, tapi kerja Nabi masih ada.
Bukan tidak ada. Nabi sudah dipanggil oleh Allah. Bukan tidak ada. Kalau Nabi tidak ada, keliru. Nabi sudah dipanggil oleh Allah. Tapi walaupun dipanggil oleh Allah, Nabi itu masih melihat amalan-amalan kita. Sebagaimana hadis riwayat Bazzar, ini hadis sahih, "Uridun alayya amalu ummati." Seluruh amalan umatku ditampakkan oleh Allah kepada aku. Nah, kamu kalau baca selawat tuh yang seneng gitu. Kalau kamu baca selawat dengan seneng dan gembira, maka selawat kamu akan dilihat oleh Nabi, maka Nabi pun akan senang dengan kamu. Kamu doanya Nabi insyaallah. Yang muliakan Allah Ta'ala, Nabi sudah dipanggil oleh Allah, kita sudah ditinggalkan beliau 1400 tahun lebih, tapi Nabi masih meninggalkan untuk kita kerja Nabi, perjuangan Nabi. Maka kerja Nabi, perjuangan Nabi, fikir Nabi, cita-cita Nabi ini kita pegang dengan sungguh-sungguh. Insyaallah muliakan. Dari mana munculnya Madinah? Ketika ada kerjanya Rasulullah SAW, maka muncullah Madinah, muncullah Mekah, muncullah seluruh kebaikan yang ada di seluruh dunia ini. Mulainya dari kerja perjuangan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dan nanti semulaikan Allah SWT pada akhir zaman ini riwayat Bazzar juga nih, akan datang zaman di mana umat ini akan kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Umat ini nanti akan ada kepemimpinan kayak zaman Nabi lagi. Seluruh dunia itu jadi satu lagi umat Islam itu. Khilafah ala minhajin nubuwah. Di umat Islam yang sekarang ini kelihatannya itu cerai-berai, wes gak karu-karuan, ngantuan, kamu jangan putus asa. Ini nanti akan datang masa umat Islam itu kembali seperti zaman sahabat lagi. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, kata para ulama, ya, kembalinya umat kayak zaman sahabat lagi itu kapan? Kapan itu? Itu sudah ada ulama yang menemukan itu. Ketika ada usaha dakwah seperti zaman Nabi. Karena sahabat itu dulu jadi sahabat itu setelah dakwahnya Nabi. Maka umat akhir zaman ini pun akan kembali seperti zaman sahabat kalau sudah ada dakwah kayak Nabi. Maka dakwah ini kita pegang betul. Insyaallah kan? Masya Allah. Dan ini sudah mulai tampak barokahnya dakwah itu di mana-mana. Sekarang di Masjid Syafi'iyah ada jamaah dari Australia, Masya Allah. Salah satunya itu asalnya orang Jawa. Mbah-mbahnya dibawa ke Belanda atau dibawa siapa nggak tahu ke Pulau Kukus. Akhirnya cucu-cucunya itu mbahnya di samber meledek teko Pulau Kukus. Sekarang cucunya diambil sama tablek, keluar 40 hari di Syafi'iyah. Maka semulaikan Allah Ta'ala, kalau dakwah ini kita hidupkan, nanti satu saat anak cucu kita ini ada yang mungkin kena takdir lari kemana. Nanti satu saat Allah akan datangkan rombongan-rombongan untuk menjemput mereka kembali ke masjid lagi 4 bulan. Insyaallah malaikat. Untuk menyelamatkan umat, menyelamatkan anak cucu kita itu dengan dakwah malaikat. Enggak ada jalan lain. Dengan dakwah malaikat. Ini barangkali ada orang kampung yang datang yang ada di sini. Coba kalau anak kamu kuliah di Jakarta, di Surabaya, kerja di Taiwan, Korea,
Siapa yang akan memikirkan agamanya? Tapi kalau mereka itu ada pikir dakwah, nanti di Taiwan malah mengislamkan orang. Iya, di Korea malah bikin masjid. Kemarin ada orang Kediri sini. Kediri ini loh orang Jawa asli. Terus pergi ke Korea, tapi dengan pikir dakwah. Sekarang bikin masjid banyak itu berpuluh-puluh di Korea itu. Ini semula kan. Tapi kalau nggak ada dakwah dekat masjid nggak mau ke masjid. Tapi kalau ada dakwah di Korea pun bikin masjid. Ada orang tanya, tadi ada beberapa orang tuh tanya sama saya tuh habis zuhur tadi itu. Itu konsep 3 hari, 40 hari dan sebagainya itu apa dalilnya? Saya tanya, kamu tuh pengen selamat apa enggak? Saya gitu aja. Anak cucu kamu pengen selamat apa enggak? Kalau pengen selamat ya ini jalannya, ini sudah terbukti. Kalau nggak ingin selamat ya sembuh, andum selamat aja. Jadi semelaikan Allah SWT ini penting. Jadi 1 Muharram tahun baru hijrah. Kalau sahabat dulu hijrah ke Madinah seumur hidup sampai mati. Lah kita ini sekarang hijrah. Karena hijrah itu ada 2 katanya. Ada hijrah al-badi, hijrah al-bati. Kalau hijrah al-bati itu hijrah total. Ada. Kalau hijrah al-badi itu 4 bulan, 40 hari, pulang lagi. Ini sudah ada zaman sahabat dulu hijratul badi itu juga sudah ada. Jadi semulaikan Allah SWT suasana-suasana agama yang sudah Allah mudahkan di tempat kita ini dengan 10 Muharram ini kita jaga, kita tingkatkan. Insyaallah malaikat dakwahnya kita tingkatkan, ngajinya kita tingkatkan. Tapi perlu kita pahami, tanpa ada dakwah yang kuat, ngaji nggak akan bisa berkembang. Ketika dakwah ini hidup, ini Syekh Abdullah orang Indonesia ini apalagi kok ngaji minhaj, ngaji Quran aja nggak mau, terjemah itu. Ngaji Quran aja nggak mau, bisa ngaji minhaj itu gara-gara ada dakwah itu. Sekarang bukan hanya ngaji minhaj, ngapalkan minhaj. Kok ngaji Bukhari itu nggak masuk akal. Di Jawa kok ngaji Bukhari itu untuk apa? Tetapi dengan ada dakwah sekarang santri-santri sudah 20 orang lebih hafal Bukhari. Ya enggak? Nah, ini barang yang nggak masuk akal jadi masuk akal. Ini barokahnya dakwah ini, Masya Allah. Dan ini bukan di Temboro saja, sampai di Amerika pun orang belajar Quran sekarang. Sampai di London pun orang ngaji Quran. Nah, barokahnya dakwah. Maka dakwah ini jangan sampai kendu. Kok sampai kendu ini bahaya betul. Dakwah itu kan memperosot bahaya. Dakwah itu ibaratnya kayak air. Kalau nggak ada hujan bagaimana? Kalau nggak ada hujan, pertama itu orang itu malah seneng. Alhamdulillah, nggak kehujanan, enak jalan kemari, ke Madiun enak, warung-warung enak, apalagi yang jual es tambah seneng. Jadi kalau nggak ada hujan, orang itu kadang pertama malah seneng. Coba kalau nggak ada hujan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kering semua, padi-padi mati semua. Maka pasar-pasar pun tutup, toko-toko tutup, nggak laku lagi. Mobil-mobil pun tutup, karena apa? Sopirnya kelaparan, nggak ada makanan. Ya. Dah, akhirnya tutup semua, negara tutup, ambruk. Kalau nggak ada hujan 10 tahun gitu aja, nah, sudah mati semua. Begitu juga dakwah semalekan. Kalau dakwah ini nggak ada, banyak itu sebagian orang itu malah seneng, wis nggak ada sinaskil, nggak ada yang 4 bulan, alhamdulillah selamat saya sekarang. Ya toh,
Nggak ada yang ngajak-ngajak ke masjid, kelihatannya malah aman, keadaan aman. Ya. Tapi kalau diterus-teruskan, nanti tahu-tahu anaknya nakal, istrinya melari, tetangganya jadi preman, wes, nggak kewarukaran, negara pada korupsi, tentara pada gelut, presiden didungkel, wes, nggak karu-karuan nih sudah. Itu kalau nggak ada dakwah. Maka jangan sekali-kali ada pikiran tanpa dakwah ini akan aman jagat umat Islam ini. Akan terjadi bahaya besar. Tetapi sebaliknya kalau ada dakwah, ini 10 Muharram telah Allah buktikan bagaimana pertolongan Allah datang kepada umat Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al fidalana wa lahum minan nar nurana bil qubur wa jawazana wa al-sirat wa amanana wa al-fajr akbar. اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا نسألك إيمانا كاملا يقينا صادقا وعلما نافعا وخلقا مستقيما وذرية طيبة ورزقا حلالا واسعا مباركا شفاء من كل داء كافى يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا قاف القرآن المجيد وقايتنا ألف لام ميم حرزنا من كل سوء اللهم أقبل بقلوبنا قلوب هذه الأمة على طاعتك وحد ورائنا ورائم برحمتك اللهم أقبل بقلوبنا قلوب هذه الأمة على طاعتك وحد ورائنا ورائم برحمتك اللهم كمل معانيها كمل مبانيها وسع أراضيها أعظم بركاتها أكثر أنوارها أبقها إلى يوم الدين مجمعا للعلماء مجمعا للأتقياء مجمعا للمخلصين للمقبولين إحياء الدين في أنحاء العالم إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا مرحوما معصوما ولا تسعنا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن خذلنا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله من شرور أنفسنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة.